Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya futsal Indonesia. Oke, sepak bolanya diganti dulu menjadi edisi futsal. Ya buat kalian yang belum tahu, buat kalian yang mungkin nggak kenal sama gua, so pasti gua dari dulu dari SMP lebih dekat dengan dunia futsal, apalagi SMA gitu kan, menjalani ekstrakurikuler futsal, main futsal dan segala macam sampai saat ini, sampai detik ini ya masih seminggu sekali masih sering datang ke tempat latihan futsal walaupun nggak bisa berkontribusi, nggak bisa bermain, belum bisa bermain penuh lagi. Oke. Buat kalian tentunya info konten kali ini serunya futsal Indonesia, gimana futsal berhasil menjadi king di AFF pergelaran tahun ini, musim kali ini, dengan mengalahkan final di Thailand 2-0. Kemarin juga gue pas partai final gue nobar di GBK dan emang kondisinya nggak terlalu ramai juga, nggak seperti kayak sepak bola, apalagi di apa namanya, di dukungnya ya situasi cuacanya nggak mendukung dikarenakan kan sempat turun hujan juga, walaupun nggak lama, nggak begitu deras juga. Balik lagi ke topik konten, Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Futsal 2024 tahun ini. Dengan begitu berarti Indonesia merupakan pernah menjuarai Piala AFF sebanyak 2 kali. Ini gelar kedua King Futsal Indonesia. Oke, semoga semoga futsal Indonesia bisa balik berprestasi lagi, bisa bila perlu bisa untuk di level Asia kita lebih ditakuti dan lebih disegani lagi. Oke, sedikit rekap perjalanan futsal Indonesia di gelaran AFF kali ini, yaitu kita pertandingan pertama kita menang 9-0. Pertandingan kedua kita bertemu Australia, kita juga menang 3-1 apa berapa ya, 3-1. Terus ketemu Myanmar di pertandingan ketiga 5-1. Habis itu ketemu Thailand juga menang 5-1. Habis itu final kita menang 2-0. Oke. Mengulas pertandingan final sedikit melawan Vietnam, kita unggul gol pertama lewat pemain nomor 11, siapa lagi namanya, lupa lagi gue namanya, mendadak lupa, tapi Guntur yang memberikan assist, dan dia berdiri di tiang tiang pertama dari syutingan Guntur, dan dia geser, bolanya syutingan kencang, jadi tinggal dibelokkan doang, jadi gol kedua juga bagus, prosesnya juga berkelas. Tetapi yang harus disoroti di sini gimana tim peluang Indonesia tuh bermain dengan defense yang rapi, walaupun bermain kalau gua amatin, menurut gua pribadi nih ya, era Hector Souto ini dibandingkan dengan yang sebelumnya itu Hasim Zadeh, terus Coach Ken, dari menyerangnya lebih menarik, lebih keren taktisan dalam membuka pertahanan lawan itu di era Coach Ken dan Hasim Zadeh. Tetapi Hector Souto ini memberikan pola permainan dengan defense, dengan counter, reaksi serangan balik yang cepat, serangan balik yang bisa mengejutkan lawan. Faktor utamanya tentunya yang difokuskan yaitu defense. Di sini bisa kita lihat benar-benar celahnya tipis banget, celahnya dikit banget, susah banget ditembus. Siapa yang bermain sebagai orang terakhir, sebagai angkor, di situ ada Anca, di situ ada
di situ ada Rio, terus di situ ada Rizky Xavier, terus semuanya juga benar-benar berfungsi sangat bagus banget, berfungsi secara dinamis banget, walaupun sering berrotasi bergantian mencari posisi gitu. Entah kadang-kadang ada Iqbal di belakang, entah kadang-kadang ada siapa nomor 7 ada Firman di belakang, semuanya pergerakan defense-nya dinamis banget sehingga kalaupun ada yang asik menyerang, orang terakhir di belakangnya juga tetap ada yang membackup, tetap kuat. Benar-benar kalau gue yang sorot itu defense-nya timnas futsal yang sekarang tuh benar-benar rapih banget, benar-benar kokoh banget, benar-benar kuat banget. Sehingga susah banget ditembus. Lawan Vietnam lawan Thailand kita bisa serangan balik, yaitu golnya Evan, golnya terus ada power play yang nggak bisa ditembus juga oleh Thailand, sehingga kita menghadirkan serangan balik dan berbuah menjadi gol. Benar-benar gara-gara defense kita tuh rapet banget. Waktu wajar lah lawan Thailand juga kita kecolongannya power play itu juga cuman sekali, dan itu emang udah out position emang. Terus juga Habibie ya wajar aja kejebolan, gak usah disalahin Habibinya. Terus banyak yang menyoroti juga di sini. Ada yang gue mau sorotin juga tuh, yang tembok kan temboknya ada Evan, terus ada siapa namanya gue lupa tuh, yang nomor 5 itu tuh kemarin lawan Vietnam tuh benar-benar kuat banget. Ada yang di pojokan kanan pertahanan Vietnam, dia men-scrolling bola, mendribble bola, diapit 2 di belakang, 2 di samping gini, benar-benar kayak digebugin, kayak orang digebugin gitu, digelayutin gitu, buset dah. Dia benar-benar membuktikan kekuatannya, benar-benar membuktikan strength-nya, daya tahan tubuhnya benar-benar oke banget tuh yang nomor 5. Siapa gue inget mukanya nih, tapi pengen nyebutnya susah gitu. Terus di sini juga nggak terlalu kelihatan kayak peran pivot tuh di pola permainan Hector Soto ini, kayak nggak seperti peran-peran di Hasim Sade dan Coach Ken, di mana pivot tuh seringnya selalu menjadi tumpuan untuk mencetak gol. Tetapi kalau dari sini jadi siapa aja bisa memperoleh produktivitas gol ya, terutama di flank-flanknya. Dan Wendy Brian Rick Bian lagi bagus banget. Dia tahu juga gimana dia kapan harus masuk ke dalam, kapan dia harus cut inside, kapan dia harus mendribble bola, tidak memaksakan. Dan gue mau ngomong gini, oke lah, Thailand emang regenerasi, emang cuman hanya ada 3 orang pemain, 3 atau 4 gitu, yang biasa bermain di timnas senior, bermain di timnas futsal AFS sekarang ini, oke? Dan tapi terlihat emang Thailand pola permainannya tetap bagus, pola permainannya tetap rapi ya, walaupun dia sedang regenerasi. Ya wajar lah kalau menjadi tidak mendapatkan hasil yang maksimal, yang sesuai yang diinginkan. Tetapi Indonesia, Vietnam pun juga melakukan pergantian pemain, walaupun emang tidak keseluruhannya secara besar seperti Thailand. Kayak Indonesia ya tuh yang nomor 5 tuh, yang tadi pivot nomor 5 juga merupakan debutan kan di timnas saat ini. Terus apa Runtubo yang nggak dibawa, terus siapa lagi, banyak, ada 3-4 orang menjadi Al-Bagir digantikan oleh posisinya oleh si siapa namanya tuh kan, namanya gue jadi lupa begini, oleh Habibie digantikan namanya oleh Habibie. Habibie juga jadi dibilang selain Thailand tidak ada regenerasi, enggak, Vietnam dan Indonesia juga melakukan regenerasi, cuman tidak melakukannya secara keseluruhan tim, tidak melakukannya seluruh tim. Lagi pula tim Indonesia kalau dikalkulasi secara umur juga masih bisa dibilang middle squad semua, umurnya tidak terlalu tua gitu.
kalau koreksi kalau gue salah tentang umurnya ini. Terus Habibie, ya itu balik lagi ke yang sebelumnya. Jadi ini merupakan bagus banget. Jadi Hector Soto mempunyai, dan timnas Indonesia sekarang ini mempunyai apa namanya, pilihan semakin banyak, yang makin banyak pemain skuad yang bisa untuk main membela timnas gitu. Jadi ada, ketika Runtuh Boy tidak bisa main, ada si Wendy Bryan, terus ada yang nomor 11 yang golin di final itu. Terus apa yang nomor 14 yang pemain kemarin tuh, yang kemarin main sama Marvin Al-Hiksya di timnya kalau nggak salah, apa main sama kiper kedua cadangannya tuh yang biasa masuk timnas juga sekarang. Nomor 14 juga kan kayak debutan gitu, dan dia bisa membuktikan, bisa membayar omongan-omongan netizen gitu kan, si nomor 14 ini, Wendy Bryan. Terus banyak juga kan yang menyoroti Habibie kebanyakan blundernya, Habibie ceroboh banget, Habibie nakut-nakutin aja di bawah gawang gitu kan. Ya itu emang resiko kiper modern, dia hanya ada kesalahan apa ya, gol, gue bilang hanya ada kesalahan gol di pertandingan yang lawan Australia doang deh tuh, lawan Australia ada kesalahan gol ya, cuman itu kan nggak sepenuhnya keseluruhan penampilan jelek dan disalahkan dia. Itu emang resikonya kiper modern gitu sob. Apa namanya, emang Habibie bener-bener dengan dia berani memegang bola dari pertahanan sampai melewati garis tengah, itu kan mempengaruhi defense lawan juga. Dia akhirnya lawan jadi menutup ruang dia, sehingga ada ruang yang menimbulkan temannya kosong, rekannya kosong, ataupun gimana gitu. Itu kan merupakan pola serangan juga gitu. Dan resikonya Habibie kalau misalkan sering kadang-kadang out position, ya emang itu resikonya kiper apa ya, kiper modern futsal yang sering maju-maju ya. Kalian contoh aja, kalian lihat aja di berbagai pertandingan kiper luar, sering-seringin aja nonton kan, banyak tuh kiper yang begitu tuh, lumayan banyak sekarang begitu. BTW Habibie rumahnya enggak, Bekasi Pride juga tuh dia, sama kayak gue yang nggak tinggalnya di Bekasi. Dan apa namanya, kan gue punya temen yang main di Pro Futsal League. Nah, ada yang dekat sama dia. Waktu itu gue pengen ditawarin, pengen buat konten gitu kalau nggak salah, pengen buat konten apa namanya, ngobrol-ngobrol seru bersama atlet-atlet. Kalian cek aja di konten-konten gue yang sebelumnya, kan suka ada ngobrol-ngobrol gitu sama pemain-pemain futsal gitu. Ya sekali lagi congrats untuk timnas Indonesia, congrats untuk futsal timnas Indonesia yang udah kembali menjuarai Piala AFF. Dulu 2010 juara Piala AFF, katanya nggak ada Thailand, ini ada Thailand sekarang ya. Walaupun Thailand lagi regenerasi ya, ini kan bukan maunya Indonesia. Dan timnas futsal Indonesia ditunjuk sebagai, ada kabar baiknya lagi, ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2026 dengan pencapaian yang pernah dilakukan, prestasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah oleh AFC Futsal dan menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Oke, sekarang para pemain juga baru mendarat di Soekarno-Hatta, dan selamat untuk timnas futsal Indonesia. Bravo!